Pertumbuhan, maksud saya adalah pertumbuhan dan perkembangbiakan pada akar tanaman pakis batu. Sangat berbeda sekali menyambung unggahan video saya yang sebelumnya. Ada beberapa yang harus kita hindari agar tanaman ini tumbuh kembang. Kita lihat banyak yang kering kawan. Nah ini satu karena kita menyentuh akar atau tunas bagian bonggol seperti ini salah menyentuh, banyak kering. Sangat sensitif sekali, jadi tunas barunya termasuk jenis tanaman sensitif. Jangan menyentuh seperti ini kawan, tangan kita. Kalau bulunya kesentuh bisa musnah. Ini salah satu yang perlu dihindari jika merawat tumbuhan pakis batu. Oleh sebab itu, untuk mengalihkan benih dari batu ke medium tanam tanah, tentu ada hal-hal yang harus kita ketahui agar tidak musnah. Sulit sekali kalau kita menyentuh bonggolnya sembarangan, tentu akan musnah. Itu salah satu ciri khasnya tumbuhan pakis batu. Saya kembali lagi sesuai sharing unggahan video yang sebelumnya bahwa tumbuhan pakis batu saya di bahu jalan di atas trotoar itu banyak yang kering, bahkan habis terpotong sembarangan tentu saja akan rusak. Inilah yang saya katakan, jangan pernah menyentuh atau memotong sembarangan. Tentu tumbuhan ini akan rusak tanpa teori atau mengetahui cara yang benar. Sangat sensitif kawan, jadi tumbuhan pakis seperti ini kawan. Satu rumpun tumbuhan pakis lantas kita potong menjadi dua, kita pecah menjadi dua rumpin atau rumpun, itu tidak boleh dilakukan. Jadi kalau seperti ini satu rumpun harus tetap satu rumpun. Tidak boleh rumpunan seperti ini kawan kita pecah jadi dua, tentu akan musnah. Jadi satu hal rawatan mengenai tumbuhan pakis batu, cara mengembangbiakkan kalau kita potong seperti ini, kita jadikan dua tanaman, hal itu sangat tidak boleh untuk dilakukan. Jika sahabatku bertanya bagaimana cara menumbuh kembangkan agar mudah untuk alih media, itu yang paling dihindari kan, harus dihindari. Jadi satu rumpun seperti ini kita potong jadi dua agar kita tempatkan di suatu media dua tempat, sangat dilarang, akan musnah. Karena punya sifat bonggol juga tunas barunya tuh sangat sensitif. Jangan pernah terpotong atau tersentuh apapun. Ini sangat sensitif. Jangan pernah dipotong untuk dikembangbiakkan di alih media tanam yang lainnya. Oleh sebab itu cara perkembangbiakannya alih media itu memang harus betul. Jangan tersentuh tangan kawan. Harus dengan teori dan cara yang benar. Oleh sebab itu untuk mempunyai tanaman ini ada rumpun pakis batu kemudian dipotong begitu saja, ditanam di tempat lain agar berhasil tumbuh kembang, itu mustahil. Jadi tidak boleh. Ini kita potong, kita alih ke media tanam lain, tentu akan gagal. Disentuh pun bulunya rusak, akan musnah. Apalagi diiris, dipotong tengah-tengah jadikan dua, tentu akan gagal. Oleh sebab itu untuk merawat, mempunyai benih itu jangan sembarangan. Ada rumpun seperti ini dipotong sembarangan, akhirnya tanaman ini musnah. Jangan melakukan hal-hal yang sekiranya tidak tahu teori dan tekniknya. Salah satu tanaman sensitif, punya keunggulan, tanaman unik, tanaman langka, juga punya sesuatu yang harus menjadi perhatian agar tanaman ini lebih tumbuh kembang. Jadi tidak bisa kita menyentuh bonggol tunas barunya atau memotong rumpun seperti ini agar dialih menjadi dua, tentu akan gagal. Sebab ada pertanyaan bagaimana cara merawat teknik agar selalu berhasil. Itu saja, jangan pernah sentuh, jangan pernah potong. Satu rumpun biarlah satu rumpun, jangan pernah potong jadi dua atau berapapun, kita alih media tentu akan gagal.
salah satu rawatan yang perlu dihindari. Jangan pernah menyentuh tunas baru pada tanaman umbi pakis batu. Agar seperti ini memang alami seperti ini saja. Jangan dipotong jadi dua kalau. Baiklah sahabatku dimanapun berada, untuk sharing unggahan video kali ini, apa yang perlu dihindari untuk merawat menumbuh kembangkan tanaman ini adalah jangan menyentuh, jangan memotong tanaman umbi pakis batu di bagian bonggol atau tunas barunya agar tidak musnah. Salah satu hal yang perlu dihindari untuk alih media pada tanaman pakis batu. Baiklah sahabatku, semoga bermanfaat. Tumbuhan pakis batu punya yang khusus, punya teknik rawatan yang benar. Jangan potong sembarangan, jangan sentuh tunas barunya sembarangan, nanti tanaman ini musnah. Jangan pernah melakukan sesuatu yang kita tidak tahu ilmunya, bahkan kita tidak mempunyai tanaman ini. Juga demikian ini kawan, ini juga faktor-faktor yang bagian bawah itu ada bonggol yang rusak, tentu tanaman pakis batu ini akan musnah. Jangan menyentuh sembarangan kawan agar tidak musnah. Biarkan tumbuh kembang secara alami, asal dengan kita memanfaatkan natrium klorida hebat, dengan memanfaatkan tumbuhan-tumbuhan hijau, sampah dapur, limbah dapur dengan teknik vegetatif teknik, media tanam juga media batuan kapur putih, atau median tanah sendiri yang berasal dari kerikil batu-batuan. Tentu cukup air, cukup sel air, sel oksigen, juga sel matahari. Semuanya tumbuhan di masa lalu akan tumbuh kembang dengan baik. Tentu hal ini sangat kita harapkan, bahkan saya sebagai seorang yang bermain-main, seorang penghobi tanam-tanaman, kita punya semangat untuk melakukannya agar tumbuhan masa lalu tetap kita lihat ke depannya juga. Mengenai apa penyebab bahwa alam kita, tanah kita yang begitu putih dan murni akhirnya tanaman-tanaman unik di masa lalu menjadi musnah. Itu tanggung jawab kita bersama. Yuk kita bermain-main sampai hobi tanam-tanaman. Semoga bermanfaat. Salam selalu dari saya, Gus Wito Channel.